Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nirmala Anggarini, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan modul 2.1.A.8 tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, untuk fasilitator saya adalah Ibu Dwi Puspitasari. Beliau adalah instruktur untuk Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Kemudian pengajar praktik adalah Bapak Manto, SPD, MPD dari SMP Negeri 2 Betasan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang berkaitan dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Di antaranya adalah kesiapan belajar, minat, profil belajar, dan lingkungan belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Tentukan bentuk penilaian akhir yang merupakan kombinasi portofolio, proyek, dan tertulis, kemudian dibuat rubrik penilaiannya sehingga guru tahu posisi murid ada di mana dan kendala apa yang dihadapinya. Menentukan kegiatan pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk. Yang kelima adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Lalu yang keenam, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar.
guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Kemudian, pemetaan berdasarkan minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan profil belajar. Murid perlu memiliki motivasi untuk menambah pengalaman yang bermakna atau menguasai keterampilan baru. Semua itu dapat terjadi jika murid merasa nyaman dalam lingkungan belajar, diterima, didengarkan, dipahami, tahu tahapan belajar yang harus dilalui, tahu tujuan belajar, dapat umpan balik positif, dan punya pengalaman berhasil. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar optimal. Dengan cara, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apa diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek persiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Apakah itu diferensiasi proses? Diferensiasi proses adalah dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan? Siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu? Yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Kemudian, hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Kemudian, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditujukan kepada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi itu antara filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid, kemudian profil belajar Pancasila. Sementara berpihak pada murid itu dimuat pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 yaitu visi guru penggerak, modul 1.4 yaitu budaya positif, dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita kupas satu persatu keterkaitan antar materi. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Kemudian 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini sinkron dengan filosofi Ki Hajar Dewantara karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid,
maupun pembelajaran yang membedakan antara murid pintar dengan murid yang kurang pintar. Kemudian keterkaitan antar materi, antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. 5 aspek yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Peran guru penggerak yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, mampu berkolaborasi dengan rekan dan membimbing rekan di sekolah, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Sementara pada pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran yang akan mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang mampu menjawab semua kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di dalam kelas dirancang sedemikian rupa yang mampu memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Kemudian keterkaitan antara visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Peran guru penggerak yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, mampu berkolaborasi dengan rekan dan membimbing rekan di sekolah, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran, mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang mampu menjawab semua kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di dalam kelas dirancang sedemikian rupa yang mampu memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Sementara pada pembelajaran berdiferensiasi, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara murid dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk koneksi antar materi modul 2.1.A.8. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan ini menginspirasi teman-teman yang lain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.